Masih ada yang dinonaktifkan. Ini harus ada penjelasan bahwa penonaktifan itu karena masih ada yang tidak berhak menerima karena sudah maju atau sudah ekonominya meningkat. Kami baru saja melaksanakan rapat koordinasi antara Mensos, Kepala BPS, dan Dirut BPJS Kesehatan. Kami memastikan terus-menerus bahwa seluruh proses pelaksanaan jaminan kesehatan nasional terkhusus kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan iuran atau penerima bantuan iuran akan terus terlayani dengan baik. Sampai hari ini jumlah yang menerima bantuan iuran untuk BPJS Kesehatan ini sudah 52% dari seluruh penduduk kita, yaitu di angka sekitar 152 juta yang mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah pusat hampir 100 jutaan, pemerintah daerah melalui PBI daerah sekitar 50 juta. Data ini terus dinamis karena data sosial ekonomi kita setiap hari mengalami perubahan demi perubahan. Ada yang meninggal, ada yang lahir, ada yang naik kelas, ada yang turun kelas. Dinamika data yang terus-menerus itulah menuntut kami semua untuk tidak pernah berhenti mengkonsolidasikan. Termasuk hari ini kami mengkonsolidasikan seluruh data-data sosial ekonomi, terutama data jaminan kesehatan nasional khusus para penerima bantuan iuran. Dari seluruh penerima bantuan iuran ini, insya Allah yang mengalami gangguan kesehatan katastrofik sekitar 106 ribuan orang sudah aktif lagi. Masih ada yang dinonaktifkan. Ini harus ada penjelasan bahwa penonaktifan itu karena masih ada yang tidak berhak menerima karena sudah maju atau sudah ekonominya meningkat. Dinonaktifkan dalam kerangka agar penerima bantuan iuran ini tepat sasaran, yaitu penerima bantuan iuran pada desil 1 sampai 5. Sehingga kepada pemerintah daerah, apabila ada yang penerima bantuan iuran yang dicoret karena tidak berhak menerima, maka sebetulnya dialihkan kepada yang berhak menerima. Dalam konteks yang berhak menerima inilah dinamika data akan terus berkembang. Kita membutuhkan konsolidasi terus-menerus, terutama pihak kepala daerah untuk lebih proaktif lagi bersama kami di dalam terus melakukan penanganan dan pembaharuan data ini. Kami akan terus melakukan ground check, nanti Bu Kepala BPS akan menjelaskan, Pak Mensos akan menjelaskan, dari penerima bantuan iuran yang dinonaktifkan ini akan terus kita lakukan ground check, kepastian validitas keberhakan penerima bantuan itu sehingga tepat sasaran. Berikutnya kepada masyarakat penerima bantuan iuran ataupun yang dinonaktifkan dan betul-betul darurat katastrofik, rumah sakit harus menerima dan menangani. Kalau enggak, awas ada BPJS yang bisa mengontrol. Sehingga nanti semua yang darurat harus ditangani oleh rumah sakit dan berkoordinasi dengan kepada Kemensos, Dinas Sosial, dan BPJS Kesehatan. Masyarakat pun bisa melakukan updating desilnya melalui apa istilahnya fitur
usul sanggah usia yang satu cek bansos di dalamnya fitur pemutakhiran desil. Ini penting untuk kepala desa, untuk kepala daerah, supaya betul-betul proaktif mendeteksi warganya agar desil yang terus berubah dan dinamis ini menjadi amanat penting agar tidak terjadi kesalahan. Sekali lagi ya, kepala desa, lurah, kepala daerah pada umumnya diminta proaktif dalam cek bansos pemutakhiran desil. Ini penting supaya semuanya tertangani. Saya kira itu. Kalau ada pertanyaan. Jadi sekian kalinya Pak Menko melakukan rapat bersama kami hari ini dengan Kepala BPS dan Dirut BPJS Kesehatan untuk membahas dua hal penting. Yang pertama adalah soal data yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, di mana data ini menjadi hal yang paling krusial agar bansos kita tepat sasaran. Saya berterima kasih Kepala BPS telah menyajikan data-data hasil pemutakhiran yang makin hari, makin bulan, makin tahun, makin akurat. Itu karena partisipasi daerah dan juga partisipasi masyarakat luas. Dalam menetapkan penerima manfaat, apakah bansos reguler, bansos termasuk di dalamnya adalah PBI, kami selalu berpedoman pada data-data dari BPS dan juga usulan dari daerah, khususnya pada desil 1 sampai desil 5. Berdasarkan data itu kemudian kami tetapkan. Jadi Kementerian Sosial tugasnya adalah menetapkan penerima manfaat yang kemudian nanti diteruskan ke Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan. Kemudian yang kedua adalah mekanisme penyaluran. Tentu kita untuk urusan PBI, hasil penetapan itu kita teruskan ke Kementerian Kesehatan, Kementerian Kesehatan kemudian diteruskan ke BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan kemudian bekerja sama dengan fasilitas kesehatan untuk bekerja sama melayani para peserta BPJS Kesehatan khususnya dari PBI. Nah, untuk supaya data kita lebih akurat sesuai arahan Pak Menko, kita akan terus perkuat ya mekanisme-mekanismenya. Maka itu kami mengundang masyarakat luas untuk ikut berpartisipasi, dan yang kedua kita minta seperti disinggung Pak Menko tadi, peran pemerintah daerah. Jadi setiap kita itu punya kesempatan untuk memperbaiki data kita lewat saluran-saluran yang sudah disiapkan. Ada lewat comment center, WA center, maupun lewat cek bansos. Saya kira ini, terima kasih Pak Menko, arahannya hari ini. Kami akan segera tindak lanjuti di lapangan bersama Kepala BPS, Kementerian Kesehatan, dan BPJS Kesehatan. 10.000 lebih yang sudah reaktivasi, dari 11 itu ya, dari 11 juta itu sudah ada 40.000 lebih yang melakukan reaktivasi. 2.000 diantaranya beralih ke PBI, beralih ke Mandiri. Meskipun dia sudah beralih ke Mandiri, tetap kita lakukan ground check ya untuk memastikan apakah penerima manfaat tersebut bisa terus lewat Mandiri atau juga nanti beralih ke PBI lagi. Jadi itu semua terus kita lakukan setiap 1 bulan ya. Yang mudah-mudahan ini makin akurat data kita. Saya kira itu Pak. Ayo, cukup ya. Cukup ya. Semuanya sudah bisa melihat sebenarnya ya lewat cek bansos itu. Tadi ada fitur pemutakhiran, ada fitur usul sanggah. Jadi lengkap di situ, semua bisa membuka, dan saya ingin sekali lagi mengundang seluruh masyarakat untuk bisa berpartisipasi untuk menghadirkan data yang akurat. Datanya akurat, bansos kita tepat sasaran. Kalau data kita tidak akurat, bansos kita akan salah sasaran. Intinya itu. Ya. Dan yang kedua, tentu kita memberikan kesempatan untuk masyarakat
menyampaikan keberatan atau juga mungkin juga merasa tidak patut lagi menerima bansos, itu tentu kami hargai. Maka itu mekanismenya dibuat, ada yang bisa langsung. Jadi untuk data bisa setiap hari pemutahiran itu. Tapi hasilnya ada yang sebulan sekali untuk PBI, 3 bulan sekali untuk bansos reguler. Kira-kira gitu. Bulan kita menerima usulan dari kepala daerah bagi daerah yang alokasinya kurang, Pak Menko. Jadi kalau misalnya ada daerah yang alokasinya masih mencukupi, dia mengusulkan beberapa nama, ya, calon penerima manfaat. Setelah itu kita sesuaikan sama DTSEN. Kalau yang diusulkan itu sesuai masih berada di desil 1 sampai 5, maka akan kita tetapkan usulan kepala daerah itu selama alokasinya masih ada. Ya, mungkin kepala BPS. Iya, penambah. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.